Mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan bukan saja sesuatu perkara yang nyata, tetapi ia juga adalah suatu kegembiraan. Meskipun ianya mungkin melibatkan kesengsaraan dan jerih payah. Perkongsian kali ini ingin mendorong Anda untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup Anda secara pribadi. Perkongsian kali ini juga hanya mampu memberikan beberapa garis panduan karena kehendak Tuhan adalah lebar dan luas di dalam hidup kita. Kehendak Tuhan bukan bergantung kepada betapa jelasnya Ia sampaikan, tetapi betapa taatnya kita untuk tunduk mematuhinya. Sebagai contoh, Allah menghendaki kita supaya kita dapat mengasihi satu sama lain, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Berikut adalah prinsip-prinsip yang diambil daripada buku Dr. John White yang bertajuk The Fight. Yang pertama, Allah akan memimpin kita jika kita mencari Dia dengan penuh kerendahan hati. Kita harus memiliki sikap kerendahan hati jika kita ingin mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus akui bahwa pengetahuan kita adalah terbatas dan terhad. Hanya Allah saja yang mengetahui segalanya. Kita harus rindu untuk mau berkongsi pandangan, mematuhi, serta mempercayai kebaikan Allah Bapa. Allah ingin kita melakukan perkara yang akan menyenangkan Dia. Allah telah menjadikan kita, komunitinya, untuk berhubung kait dengannya di dalam sebuah kasih yang tidak akan berubah. Oleh yang demikian, tindakan kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Allah berbicara kepada kita, tetapi Allah tidak akan memberitahu segala rancangannya kepada kita. Ketika Musa bertanya kepada Allah mengenai perjalanan mereka ke Kanaan, Allah berfirman kepada Musa bahwa Dia akan bersama-sama dengan Musa, malah akan memberikan dia istirahat. Tetapi Allah tidak memberitahu segalanya kepada Musa. Jadi, bagaimana kita dapat membuat pilihan yang tepat, terutama sekali jika kita berada di persimpangan jalan? Kita harus bertanya kepada Tuhan mengenainya. Mintalah Roh Kudus untuk berbicara kepada Anda. Bersedialah untuk mendengar dan mematuhi apabila Dia berfirman. Sekiranya tidak, kita mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendengar suaranya. Apakah kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Sebenarnya ada banyak, tetapi hari ini kita hanya melihat kepada dua saja. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Maksudnya adalah kita meniru sikap dan teladan Yesus, yaitu mengasihi, melakukan apa yang benar, benci akan dosa, dan taat setia kepada firman-Nya. Memang tidak mudah, dan ini memerlukan proses yang sangat lama. Oleh itu diperlukan komitmen yang tinggi untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi seperti Yesus? Yang pertama, menurut perintahnya. Setiap kita dapat bertumbuh menjadi seperti Yesus sekiranya kita menurut perintahnya. Salah satu perintahnya adalah jangan berbuat dosa. Tetapi sekiranya kita telah berusaha untuk tidak berbuat dosa tetapi tetap jatuh di dalam dosa, maka jangan sembunyikan itu, akuilah di hadapannya, maka Dia akan mengampuni Anda karena Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Yang seterusnya, menjalani hidup seperti Kristus. Kristen adalah Kristus kecil. Maksudnya adalah kita harus menjalani hidup seperti Kristus. Kristus menjadi teladan hidup kita dan Dia menjadi sasaran dari setiap upaya dan usaha yang kita lakukan di dunia ini. Ini memerlukan komitmen nyata bukan hanya pada masa-masa tertentu, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia tidak mudah, tetapi tidak juga mustahil. Memang dengan kekuatan sendiri kita pasti tidak akan mampu, namun dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti dimampukan. Jadikanlah Yesus sebagai orientasi hidup Anda, maka hidup Anda akan diwarnai dengan kehidupan Yesus. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita semua terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita melihat amanat agung Yesus yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat ini jelas mengatakan bahwa kita semua dipanggil untuk melayani. Memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Dia adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhan memberkati.